Halo kawan YouTube, kembali lagi di Ayu Project. Di pagi yang seger ini di Kota Malang, lagi musim hujannya sekarang ya. Biasa kegiatan bapak-bapak setiap pagi nganter anak sekolah, habis itu ke kantor. Ya, ini jam 7 pagi. Suasana syahdu ya. BTW ini saya berada di sebuah MPV 7-seater dari Nissan. Ya ini apalagi ya kalau bukan Grand Livina. Grand Livina tipe SV. Oke. Grand Livina tipe SV Matic ya ini ya, tahun 2017. Dan ini kondisinya masih sangat oke ya. Dari segi interior juga masih full ori, kecuali head unit ya. Head unit kayaknya ini sudah diganti, tapi nggak tahu merek apa ini. Kayaknya bawaan mobil juga ya, cuman mobil apa saya kurang paham. AC masih dingin ya ini, karena saking dinginnya di Kota Malang lagi hujan. Ini saya dari tadi belum nyalain AC. Untuk kekedapan kabin mobil ini lumayan ya, lumayan oke. Dan untuk sumber tenaganya ya, mobil ini ditenagai oleh mesin 4 silinder 1500 cc. Tenaganya sih sekitar 109 ya. Torsinya sekitar 140 Nm. Kemudian transmisinya itu CVT ya. Ini yang saya rasakan CVT-nya sepertinya ya, ini sepertinya, tapi nggak tahu ada first gear-nya ya. Jadi kombinasi antara gearbox satu gigi untuk gigi satu pada saat tarikan awal, kemudian disengage ke puli CVT ya. Sepertinya itu yang saya rasakan pada saat start and go, dan perpindahan antara puli CVT-nya ke gearbox itu kadang kerasa ya. Kadang kerasa di kondisi pelan dan cenderung mau berhenti, itu kan pasti dia akan oper ke rasio gigi yang tinggi. Kalau CVT ya permainan dimensi belt ya. Yang saya rasakan seperti itu. Entah benar atau salah ya. Mungkin teman-teman yang lebih tahu atau mekanik yang lebih tahu bisa komen di kolom komentar ya. Dan pada saat jalan itu tenaganya itu halus ya. Ini mungkin bisa jadi dikatakan orang-orang itu mobil ini lemot di tanjakan atau apa ya. Memang respon untuk penyaluran tenaganya itu halus ya mobil ini. Nggak bisa
satset gitu ya, walaupun kita bejek full gitu kayak males-malesan gitu ya mobil ini. Untuk konsumsi BBM ya, ini saya tes melalui MID sih. Pada saat itu saya preset ya antara 10 sampai 11 km per liter di kota-kota seperti ini ya, kota Malang. Ya mungkin bisa dibilang kalau macet sih nggak begitu macet, tapi padat iya. Tapi kalau pada saat waktu macet ya bisa macet banget di sini karena jalannya terbatas ya, nggak banyak jalan yang besar di sini. Jalannya ya cukup untuk satu lajur mobil gini ya. Material ya untuk sekelas mobil MPV seperti ini ya, sekelas Grand Livina, Avanza, R3 dan lain sebagainya, itu memang materialnya so-so lah ya, nggak ada yang terlalu wah gitu, plastik keras semua. Dan ini saya menemukan sedikit ada rattling ya, rattling itu ada bunyi-bunyi di dashboard ya, terutama di ini gap antara airbag dan dashboard ini pada saat di speed trap atau apa, ini saling tatapan gitu ya, saling bergesekan, jadi menimbulkan bunyi ya. Itu sih yang saya temui di mobil ini. Nggak solid ya, jelek sih enggak ya, cuman sedikit mengganggu aja pada saat speed trap yang agak kasar gitu ya. Tapi di lain sisi mobil ini nyaman, suspensinya nggak terlalu empuk juga, tapi juga nggak terlalu keras. Handlingnya lumayan oke, cukup lah ya, cukup nyaman. Apalagi ini nanti diisi sekitar 5 penumpang atau sampai 7 ya, itu kerasa empuk mobil ini tanpa mengorbankan handling. Handlingnya masih oke. Jika teman-teman bawa mobil ini, kayaknya bawanya harus santai ya. Mobil ini memang untuk dipakai santai, nggak bisa untuk satset nyelip di luar kota ataupun di tengah-tengah kota, serobot sana serobot sini. Kayaknya mobil ini, khususnya yang Matic ya, itu kurang bisa diandelin sih. Kecuali yang manual ya, yang manual masih oke, karena sepenuhnya dari respon mesin itu dikendalikan oleh drivernya ya. Kalau ini apa kata CVT-nya ya. Kemudian di tuas transmisi ini ada pencetan ya. Ini sport mode berkendara ya. Kalau saya mencet ini ada tulisan sport di situ. Jadi untuk puli CVT-nya itu menahan RPM itu agak tinggi supaya mungkin torsinya lebih dapat pada saat kita mau akselerasi ya. Ini saya pikir overdrive, ternyata mode berkendara ya. Ya sebenarnya secara fungsi sih tujuannya sama ya. Overdrive kan jika diklik itu mengunci di gigi 3 rata-rata ya. Ya itu tujuannya juga sama, pada saat kita mau nyalip ataupun mau akselerasi itu lebih responsif, sama tujuannya dengan tombol ini. Dan ini transmisinya cuman lurus seperti ini ya, P, R, N, D, kemudian L, nggak ada 3 atau 2, nggak ada, ini langsung L. Nggak tahu di L ini rasio giginya seperti apa, nanti saya coba. AC-nya dingin, saya nggak begitu kuat.
Ini pun freon saya set hampir minimal ya, itu masih sangat dingin. Bentuk setirnya seperti ini. Kondisi mobil ini masih oke semua ya, dari setir, kemudian dashboard, jok itu masih ori bersih. Plafon juga masih bersih. Sayangnya di mobil ini beberapa fitur itu absen ya, kayak retract, auto retract itu belum ada di mobil ini ya. Nggak, mengingat mobil ini tipe bawah ya, kalau tipe atasnya sih ada ya. Ini tipe SV, tipe bawah ya, trim bawah, tapi sudah sangat mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari ya. Dan ini fitur safety-nya ini sudah ada 2 airbag. Kemudian seat belt ini kalau saya lepas ya, nggak ada pengingatnya ya. Harusnya mobil tahun 2017 ini kan nggak terlalu tua ya, itu ada untuk pengingat safety belt, belum kepasang gitu ya. Ini nggak ada notifikasi sama sekali. Cukup nyaman mobil ini. Untuk kegerapan kabin teman-teman bisa ngerasain nggak ya di kamera? Nggak terlalu masuk juga suara kendaraan dari luar gitu ya. Suaranya juga sayup-sayup gitu ya. Oke, tuh. Cuman di tuas wiper atau ini dan lampu sen ini kurang halus sedikit ya, tapi ini masih lebih halus daripada punya Mitsubishi. Mitsubishi itu kalau kita sen gitu ya, nyalain sen gitu bunyinya cetak cetak gitu ya, keras banget. Jadi nggak mencerminkan bahwa ini mobil yang mahal, mencerminkan mobil murah malah iya. Itu saya temui di Mitsubishi Outlander ya, tahun 2016. Untuk tombol di apa namanya, mobil Toyota lebih halus sih daripada ini suaranya, dan cetikannya itu lebih firm ya, lebih oke. Nah ini kayak di jalan-jalan agak kasar ini, agak geter-geter gitu ya ini. Oke, kan YouTube mungkin nanti untuk review lengkapnya akan saya posting di next video ya. Khusus untuk video ini, untuk POV drivingnya dan impresi berkendaranya seperti apa. Untuk radius putar sudah pernah saya tes putar balik ya, dan hasilnya nggak begitu oke juga. Radius putarnya agak panjang ya, semua ada plus minus ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari harga. Kemudian mobil ini harganya juga nggak mahal ya, sudah murah. Ini tahun 2017 harganya 119 juta ya. Saya buka harga nggak terlalu mahal. Silakan teman-teman cek
di pasaran, di marketplace. Rata-rata orang buka itu di atas 120, 125, 130 ya. 2017 saya bukanya cukup terjangkau aja ya. Oke, terima kasih kawan YouTube telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus channel iProject. Bye bye.